Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan. Saya juga mahasiswa STG PGRI Banjarmasin. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan sedikit tentang tunanetra atau gangguan penglihatan pada mata. Pembahasan saya ini ada berbagai macam, yaitu dari definisinya atau pengertian, ada karakteristik tunanetra atau pengklasifikasikan atau tipe-tipenya, dan juga ada faktor penyebab seorang terjadinya tunanetra. Yang pertama itu ada definisi tunanetra itu sendiri. Tunanetra adalah gangguan penglihatan pada mata, baik sebagian maupun total, yang menyebabkan mata itu tidak bekerja sepenuhnya pada penglihatan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pada intinya mata itu tidak normal. Terus ada karakteristik gangguan penglihatan atau tunanetra dari segi tingkah lakunya, fisik, keluhan maupun motoriknya. Dari tingkah laku, contohnya seperti kerap kali menggosok mata, menutup mata sebelah atau mengerutkan mata, menelengkan mata atau menjulurkan kepala jika melihat. Terus dari karakteristiknya, dari fisiknya yang kita dapat lihat itu seperti mata juling, mata merah, mata meradang atau berair. Terus keluhan dalam tunanetra itu sendiri, ada mata itu merasa gatal, tidak dapat melihat dengan jelas, merasa sakit kepala, pusing, mual saat bekerja atau menggunakan penglihatan jarak dekat. Selanjutnya itu ada motoriknya, perkembangan motorik lambat karena kondisi psikis yang kurang mendukung, seperti pemahaman terhadap realitas lingkungan, kemungkinan mengetahui adanya bahaya, dan cara menghadapi keterampilan gerak yang terbatas saat kurangnya keberanian dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya ada pengklasifikasian dalam tunanetra ini, yaitu ada buta total dan juga ada low vision. Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang buta total itu sendiri. Dapat kita ketahui sudah buta total itu, seseorang dapat dikatakan buta atau menjadi tunanetra total apabila orang tersebut sama sekali tidak dapat menerima rangsangan cahaya dari luar. Yang dapat kita ketahui tidak dapat melihat lingkungan lah. Yang kedua itu ada low vision. Low vision ini contohnya ini anak ini masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar atau dapat menerima lah, tetapi ketajamannya lebih dari 6-21, atau jika hanya mampu membaca headline pada surat kabar. Terus selanjutnya ada faktor penyebab seseorang itu terjadi atau menjadi tunanetra atau menjadi matanya menjadi gangguan lah. Yang pertama ada prenatal atau dari faktor internalnya sendiri. Faktor penyebab ketunanetraan itu pada masa internalnya sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan, yaitu ya dapat kita internal itu keturunan dari dalam dirinya sendirilah, dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungannya sejak dalam kandungan. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu penyebabnya itu terjadi pada masa postnatal, dapat terjadi sejak atau setelah lahir anak itu sendiri. Selanjutnya ada pendampingan yang dilakukan terhadap anak tunanetra di sekolah luar biasa, yang dapat kita lakukan dalam mendampingkannya itu menciptakan lingkungan yang mampu merangsang perkembangan gerak tunanetra atau meminimalisir sesuai kondisi matanya tersebut, sekaligus mengurangi keterlambatan koordinasi tangan. Selanjutnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas ada suara karena saya
faktor kondisi saya di pinggir jalan ini. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.